Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada mahasiswa kesayangan saya yang mau berkenan hadir hari ini dalam kuliah jarak jauh. Sangat jauh sekali dari kampus, sehingga harus menggunakan media elektronik ini. Dan ya, mari kita mulai chapter 1 tentang mata kuliah inovasi sektor publik. Chapter 1 ini akan kita bahas beberapa hari, mungkin 2 atau 3 hari, tergantung kecepatan kita saling berinteraksi dalam kegiatan perkuliahan. Intinya, chapter 1 ini akan bahas tentang perubahan, perbedaannya dengan inovasi pada organisasi sektor publik. Apakah inovasinya itu merupakan, atau perubahannya merupakan fenomena yang terencana, atau fenomena yang muncul begitu saja, atau disebut dengan emergent fenomena. Tujuan dari kuliah ini, pada chapter ini adalah partisipan kuliah kemudian menjadi jelas terhadap adanya suatu pendekatan dalam konteks ini dan dalam struktur ini, yaitu perubahan dan inovasi. Yang kedua, partisipan kuliah juga memahami perbedaan antara inovasi dan perubahan atau change, dan antara fenomena terencana dan fenomena yang muncul tiba-tiba. Partisipan juga kuliah bisa mengembangkan tujuan objektif dari pembelajaran hari ini. Hal penting yang harus diingat-ingat oleh partisipan kuliah adalah satu, the nature of public services atau kondisi alamiah sektor publik dan organisasi sektor publik itu sendiri. Di sini Brown dan Osborne menggunakan konsep organisasi sektor publik untuk menjelaskan apa yang kita pahami di lapangan di sekitar kita dengan dinas atau penyedia layanan publik. Jadi, the nature of public service ini diceritakan mereka selalu tumbuh, dan dalam pertumbuhannya dan perkembangannya mereka ini berubah, menyesuaikan, beradaptasi selama lebih dari sejak 20 tahun yang lalu, sejak paradigma New Public Management atau New Public Service Management Paradigm itu mulai dikenalkan, yakni memandang masyarakat atau publik sebagai warga negara, yang mana layanan publik yang disediakan oleh negara itu merupakan hak yang diterima oleh warga negara. Jadi gitu. Yang kedua adalah perubahan atau lingkungan yang terus berubah di sekitar organisasi sektor publik atau PSO, begitu Osborne menyingkatnya, terus-menerus menjadi semakin penting untuk kemudian dilibatkan dalam tata kelola perubahan dan inovasi. Sehingga nanti kita akan mengenali bahwa perubahan itu perlu atau perlukah, dan inovasi itu perlu atau perlukah, dan apakah ini akan mendorong ke suatu fenomena yang benar-benar diinginkan oleh organisasi sektor publik, atau sesuatu hal yang lain yang masih sama-sama dibutuhkan, yang muncul begitu saja bersamaan dengan harapan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah perubahan dan inovasi dapat juga sesuatu yang direncanakan atau sesuatu yang tidak terencana sama sekali. Jadi terjadi begitu saja secara alami muncul. Ini adalah poin penting dalam chapter ini. Ada pertanyaan, partisipanku yang cantik? Tidak ada, jelas Bu. Oh, jelas. Gawat ini kalau jelas terus ini ya. Terus-terusan mata kuliah saya nggak ada yang tanya nanti. Nggak laku saya. Kata kunci yang harus diketahui oleh partisipan ini adalah paradigma New Public Management sebagai suatu pendekatan terhadap tata kelola layanan publik yang memprioritaskan manajer tidak dipandang sebagai profesional atau orang yang ahli di bidangnya yang mampu untuk mengembangkan sumber daya yang ada untuk membangun performa tata kelola yang baik sesuai dengan peruntukannya. Jadi
organisasi sektor publik itu dilihat sebagai suatu manajemen dan kepalanya dilihat sebagai suatu manajer dan tata kelolanya harus melibatkan nilai-nilai manajerial. Oke, yang kedua adalah perubahan. Perubahan itu artinya perubahan ini adalah perbaikan terus-menerus atau perbaikan dari layanan publik yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh organisasi layanan publik pada masing-masing konteks tupoksinya. Perubahan ini juga mewakili suatu kontinuitas dari apa yang sudah berjalan sebelumnya. Sistem yang berjalan ataukah layanan publik yang sebelumnya berjalan, dan perubahan ini sifatnya adalah peningkatan dan perbaikan. Sedangkan inovasi, ini ada aspek pengenalan elemen baru pada layanan publik. Bisa jadi dalam bentuk pengetahuan baru, tata organisasi baru yang lebih efisien dan efektif, atau tata kelola yang lebih prosedural, yang melibatkan skill-skill atau keterampilan tertentu yang tadinya belum pernah diberlakukan. Dan innovation ini mewakili discontinuity atau tidak ada hubungannya dengan sistem yang sudah berjalan sebelumnya. Fenomena terancana. Ini adalah event atau fenomena yang mana manajer organisasi layanan publik bisa melihatnya dan kemudian memungkinkan mereka untuk menyusun rencana-rencana strategis. Sedangkan kalau emergent fenomena ini adalah events yang mana manajer organisasi layanan publik tidak bisa memprediksi sebelumnya dan kemudian muncul karena perubahan yang tidak terprediksi, di mana lingkungan terprediksi dari lingkungan. Saya lagi digangguin sama pasangan saya ini. That is not, benar. Dari lingkungan sekitarnya. Discontinuity ini artinya tidak ada keberlanjutan dari apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah berjalan. Oke, Halimah. Salah. Never mention identity. Oke, ada pertanyaan dari mahasiswa kelas extension saya? Nggak ada sih, Bu. Kalau Ada ya? discontinuity, apa tuh yang terakhir sih? Sampai salah. Discontinuity. Diskontinuitas. Ya, kenapa? Bisa diulang bagian itu, Bu. Oh, oke. Diskontinuitas ini artinya karakter utama yang membedakan inovasi dan perubahan. Kalau perubahan ini mencerminkan perbaikan dari apa yang sudah berjalan atau kontinuitas. Sedangkan diskontinuitas, inovasi tidak lagi mencerminkan apa yang sudah berjalan atau sistem yang sudah pernah dijalankan sebelumnya. Dia benar-benar hal yang baru, yang dikenalkan. Gitu. Kamu bisa membantu saya memberi contohnya? Kalau contohnya belum sampai, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Apa ya contohnya? Contohnya. Oh ya, gini. Oh, jangan deh. Contohnya terlalu praktikal dan nanti dirimu terlalu mudah mengenalinya, dari mana itu berasal, dan itu tidak baik. Ya, contohnya nanti aja deh kalau kita kepikiran. Lanjut ya. Bahasa Inggris semua, maaf ya. Hanya ini buku yang saya miliki. Jadi, organisasi sektor publik itu tidak mungkin tidak beradaptasi. Ketika dia beradaptasi, maka akan menghasilkan dua arah, perubahan atau perbaikan, atau dia akan berinovasi. Nah, ada alasan kenapa organisasi layanan publik ini perlu untuk berubah atau memperbaiki diri atau berinovasi. Menurut Osborne, terdapat 5. Banyak banget. 5 alasan yang menyebabkan organisasi sektor publik itu perlu beradaptasi terus-menerus. Yang pertama adalah terdapat perubahan ekonomi global, yang mana menempatkan organisasi sektor publik ini tidak lagi sendirian memainkan monopoli.
tetapi sudah ada persaingan. Dan persaingan ini sudah ada kompetitor, dan kompetitor ini memaksa organisasi layanan publik untuk memberikan layanan yang lebih efisien dan efektif terus-menerus di tengah-tengah sumber daya yang terbatas. Oke. Terus yang kedua adalah terdapat perkembangan tata kelola yang terus-menerus, ya, terdapat perkembangan yang terus-menerus memperbaiki diri tata kelola ini. Daripada soal daripada jadi tata kelola ini atau manajemen menjadi lebih dari sekedar kegiatan administrasi. Ini yang kemudian menjadi intisari dari paradigma New Public Management, ya, atau NPM. New Public Management ini diperkenalkan oleh McLaughlin pada tahun 2002, tapi saya belum membaca bukunya secara benar-benar mendalam. Yang ketiga adalah terdapat perubahan demografi atau komposisi penduduk. Penduduk semakin lama semakin banyak, tuntutan mereka semakin beragam, kebutuhan mereka ini semakin kompleks, dan mereka ini semakin menginginkan suatu hal yang instan, cepat, efisien. Itu seperti yang kita alami sekarang di revolusi industri keempat. Itu 3 alasan utamanya. Dan alasan keempat adalah, saya nggak tahu, dibahas nggak sih di kuliahmu? Nggak ya? Enggak, Bu. Yang keempat adalah adanya perubahan harapan-harapan yang diinginkan warga negara. Ya, ini yang saya sebutkan, mereka ingin lebih, mereka ingin sesuatu yang lebih rumit, lengkap, tapi tetap sederhana. Bingung kan? Tapi mereka juga menginginkan layanan publik itu harus lebih fokus lagi pada kebutuhan mereka. Jadi warga negaranya ini agak-agak lebih kritis, terutama warga negara yang milenial ya. Mereka melihat kayak, oh seharusnya bisa lebih cepat, oh seharusnya layanan ini sudah ada dari dulu, oh seharusnya saya sudah memahami ini dari dulu. Jangan sampai orang-orang milenial ini kemudian berpikir, ngapain saya menghabiskan waktu di tempat ini dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu hal yang harus dihindari oleh pemberi layanan publik atau penyedia layanan publik atau organisasi sektor publik. Ini disebut dengan ekspektasi warga negara yang semakin lama semakin rumit, kompleks, tapi di saat yang sama mereka ingin prosedur yang lebih sederhana sehingga mereka lebih mudah menangkapnya. Namanya changes in expectations. Yang terakhir adalah perubahan politik. Jelas ini ya, bahwa apalagi di Indonesia, siapapun pemimpinnya, maka dia akan mengenalkan paradigma birokrasi yang baru. Dan ini kadang menciptakan disharmonisasi. Disharmonisasi itu ya ketidaksesuaian atau konflik gitu yang membutuhkan adaptasi yang pada banyak level. Jadi perubahan politik kadang kemudian mengirim sinyal-sinyal perubahan paradigma bagaimana layanan publik dilakukan. Ini kental sekali pada pemerintahannya Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada? Ada. Tidak ada. Heran sekali Ada, Bu. saya sampai kamu tidak ada yang ditanyakan. Ini sama seperti perasaan saya ketika hadir seminar proposal yang dosennya itu Bu Veronica. Itu kayak, Bu Veronica jahat sekali tidak memberi saya ruang untuk bertanya. Faktor-faktor inilah yang kemudian membawa organisasi layanan publik dan sektor layanan publik itu untuk kemudian berbenah. Ada ketentuan-ketentuan yang perlu ditambah, ada ketentuan lama yang perlu dihapus, dan muncul prioritas-prioritas baru. Dulu layanan publik tidak pernah dilihat sebagai suatu prestasi, ya kan? Iya, Bu. Ya gitu aja, itu nggak ada perbaikannya. Sekarang semakin efisien, semakin efektif, itu jadi simbol prestasi administrasi pemerintahan daerah, ya kan? Dan itu Iya. kemudian jadi reputasi mereka yang membuat mereka dikenal oleh tidak hanya oleh koleganya,
koleganya itu artinya pemerintah daerah yang lain, bahkan luar negeri. Contoh paling nyata adalah pemerintahan kota Surabaya dan Bandung. Dan kemudian investor tertarik untuk bekerja sama karena melihat tata kelolanya itu lebih transparan, lebih lebih baik daripada yang lain, lebih menguntungkan, lebih memungkinkan terdapat hal-hal yang bisa eksplorasi lagi. Iya. Ya, itu adalah ya. Sekarang kita akan bicara tentang change dan innovation. Banyak teorinya di sini mulai dari variabelnya, perubahan apa, variabelnya inovasi apa, konsepnya apa, generalisasinya apa, keunikannya apa, karakternya apa, proses terjadinya itu apa perbedaannya antara perubahan dan inovasi, semuanya ada di sini. Jadi chapter ini sangat-sangat berisi teoritis tentang inovasi sektor publik. Dan ini kalau kamu bisa mengeksplorasi dengan baik, mudah sekali merumuskan judul skripsi. Ya, begitulah. Oke? Anda sudah siap? Siap, Berasa Bu. kuliah lagi ya? Ini mahasiswa mana, masuk kemana? Jangan sebut nama lo. Lanjut. Perubahan dan inovasi disebut sebagai fenomena yang saling tumpang tindih. Sebelum saya jelaskan di sini, dirimu pasti tidak bisa membedakan perubahan atau inovasi sih itu. Apakah sama? Iya, Bu. Iya kan? Betul Iya, Bu. sekali. Saya juga tadinya begitu. Jadi yang belajar di sini bukan hanya kamu saja, saya juga. Saya mikir, iya ya, tapi benar juga. Gitu. Kelihatan kalau saya kurang membaca. Jadi kita harus tahu betul dari mana asalnya perubahan itu dan di mana inovasi ini kemudian mulai muncul. Inovasi kan kadang muncul begitu saja ya. Dia itu bersumber dari ide. Ide yang, ada kesulitan seperti ini. Kenapa tidak seperti ini aja? Saya punya ide. Nah, seperti ini. Kalau perubahan kan enggak. Enggak. Ada kesulitan, ya harus diperbaiki. Tapi tidak bisa lepas dari apa yang sudah berjalan. Perubahan artinya adalah fenomena luas, a broad phenomenon that involves yang menyertakan pertumbuhan, the growth or development, perkembangan dari satu atau sejumlah elemen sektor publik. Apa elemennya? Dijelaskan lebih lagi ya. Penulisnya pinter banget. Desain dari jasa. Ya. Jasa yang diberikan didesain lebih, dikemas, mungkin lebih menarik ya. Ada entah mungkin ada hiburannya. Dulu kan memberi layanan sektor publik tidak pernah disertai hiburan kan ya. Sekarang kan enggak. Sekarang kan sudah menyentuh lapangan disertai dengan talk show, ya kan? Iya, Tanya Bu. jawab dengan audiens yang tidak terorganisasi, seperti audiens yang tiba-tiba dicegat kemudian ditanya, gimana sih menurut Anda tentang tata kelola yang berkelanjutan untuk Pemkot? Bisa nggak sebutkan buktinya? Itu design of the service. Apakah kemudian ada hal yang secara physically dipercantik? Ada ya. Dulu Ada. kan penyedia layanan publik gedungnya tua-tua. Sekarang Iya. kan ada nuansa modernnya, ya kan? Kalau kamu ke mall pelayanan publik masuk ke bagian imigrasi itu kayak ya agak semi modern lah, meskipun nggak modern banget sih, tapi itu sudah prestasi dan harus diapresiasi, ya kan? Dulu di Spenduk Capil gedungnya tidak seperti itu. Sekarang kan lebih terarah. Oh, ambil antrian di sana. Oh, ngantri untuk jasa ini di sana. Oh, ngumpulkan berkas di sini sana. Lebih tertata. Itu namanya design of the service. Yang kedua adalah struktur dari organisasi layanan publik yang menyediakannya. Strukturnya berubah. Dulu ketuanya tua-tua. Kalau nggak tua, nggak jadi kepala dinas. Ya kan? Ups. Iya, Bu. Sekarang
muda, berpengalaman, semakin banyak prestasinya, lebih banyak terpilih. Ya kan, kalau nggak jadi kepala dinas ya minimal jadi wali kota kita yang ganteng itu, ibu Iya, bupati yang benar. cantik banget itu ya. Ya kan? Iya. Namanya salah satu perubahan struktur dalam penyedia layanan publik atau organisasi layanan publik. Organisasi, berarti kita ngomongin soal siapa yang bertanggung jawab memberikan pelayanan? Pemerintah. Ya, pemerintah daerah. Diketuai oleh siapa? Kepala daerah, ya kan? Kepala Iya. daerahnya ganteng dan sering sidak, ya. Kita kan merasa diperhatikan. Perubahan-perubahan seperti itu penting, membuat kita itu diperlakukan dengan lebih manusiawi. Yang ketiga adalah manajemennya yang berubah atau administrasinya. Kalau bisa bantu saya, administrasinya seperti apa? Kalau administrasinya sendiri itu, kalau perubahan itu eh, ada, biasanya kalau kita mau masuk ke tempat pelayanan publik, itu biasanya ada apa Mas? Kayak Antrian itu. info. Nah, ya antrian itu. Nah, di sana kan ada tulisannya kayak apa saja berkas-berkas yang bisa dibawa. Ya, itu salah satunya. Salah duanya adalah administrasi sekarang lebih paperless. Ya kan? Iya, Bu. Ya, ngurus izin sekarang pakai sistem informasi. Unggah sana, unggah sini. Kayak CPNS kemarin itu kan. Kan nggak ada antrian di satu tempat seperti dulu panjang mengular kecuali mau ujian. Ya kan? Iya. Semua pengunggahan berkas online. Ya kan? Foto online, background merah, ukurannya segini, ya kan? Paperless itu adalah ya salah satu bentuknya. Terus tata kelolanya lebih enak dilihat sih. Kita kalau masuk ke layanan sektor publik kadang kita melihat maklumat pelayanan, ya kan? No Iya. pungli, ya kan? Laporkan kalau ada pungli. Kita siap dengan transparansi, kan gitu kan? Pasti ada. Iya. Yang gambarnya unyu-unyu semi kartun itu kayak polisi Iya. kan. Polisi kan gambarnya kan dulu agak menyeramkan. Sekarang kan unyu-unyu kayak kartun itu ya. Entah Iya, Bu. laki-laki atau perempuan itu kan. Hei, itu manifestasi dari poin nomor 3 ya kan. Terus Iya. banyak sih mulai pakai yang unyu-unyu gitu kan ya. Dulu kan unyu-unyu paling dikira gilani gitu ya. Kayak tidak dewasa. Sekarang kan imut simbolnya. Ya seperti itu. Yang terakhir adalah keterampilan dibutuhkan untuk menyediakan dan mengelola sektor publik. Lebih membutuhkan keterampilan sekarang. Nggak kayak dulu. Nggak bisa komputer pun administrasinya tertib. Sekarang harus apa-apa komputer. Ya kan? Apa-apa di Iya. laptopin. Apa-apa diunggahin ya. Apa-apa di internetin. Ya, begitu sistemnya down baru nganggur. Iya, langsung angkut. Lah kan kayak gitu kan hanya bisa dioperasikan oleh orang-orang yang responsif, cepat tanggap, dan ya kerjanya cepat, ya kan? Saya kalau Iya. disuruh milih Bu Reni mau nggak sih filing konvensional, kertas-kertas ditata gitu? Saya pasti ngelirik terus ngelihat, ih kuno banget. Oke, sebaliknya inovasi ini adalah bentuk yang sangat spesifik dari perubahan, sangat spesifik sekali. Kondisi alami ini kayak karakternya yang ada sejak lahir itu nature ya, kayak nature-nya Bu Reni ya udahlah kayak gitu lah dari itu. Adalah di sini ngomongnya sih akan dibahas di chapter 7. Tapi intinya inovasi adalah perubahan yang terputus.
discontinuity. Gitu toh. Selesai. Ayo kita pulang. Aduh. Perubahannya yang terputus, Bu. Iya. Jadi berhenti untuk memulai kehidupan yang baru. Itu inovasi. Kalau perubahan, tidak bisa move on. Itu perubahan. Paham sudah, Bu. Paham ya? Mudah sekali dipahami kalau saya udah ngomong kayak gitu. Kamu masih move on? Belum ada perubahan. Iya kan? Iya, benar. Iya kan? Belum ada perubahan. Iya kan? Terus kayak, wow, itu hal yang baru. Itu baru inovasi. Loh, iya kan? Iya, Hal yang benar. baru. Terpisah. Oh, kamu hijrah. Itu inovasi. Oh, kamu meninggalkan hedonisme. Itu inovasi. Iya kan? Benar. Oh, Iya. kamu tobat. Itu inovasi. Ya elah, enggak tobat. Enggak ada perubahan. Iya kan? Iya, biasanya apa ya? Gitu, ya benar-benar. Enggak boleh ngomong. Identitas. Pip. Oke. Itu adalah karakteristik utama yang membedakan antara inovasi dan bentuk salah. Perbedaan yang lain itu antara mana yang nanti menghasilkan perubahan terencana atau fenomena yang terencana atau fenomena yang muncul tidak terencana, itu emergent. Ujuk-ujuk muncul. Tiba-tiba ada. Kayak setan. Tiba-tiba ada. Tiba-tiba pergi. Makanya di sini dibahas. Penting untuk mengetahui bahwa misalnya kalau kamu meneliti, apakah itu fenomena yang ada kelanjutannya dengan kemarin. Kalau ada kelanjutannya dengan yang kemarin, sistem yang ada itu disebut dengan plan, terencana. Atau kita melihat, oh fenomena ini ternyata tiba-tiba muncul karena urgent sudah. Itu baru fenomena yang muncul karena inovasi. Di situ perlu ada ruang untuk inovasi. Oke? Oke, Bu. Itu bedanya plan and emergent fenomena. Oke. Ini apa nih, Pak? Nah, ini perubahan itu adalah perbaikan terus-menerus rutin, gradual improvement. Nah, anak saya bangun. Inovasi, introduction, pengenalan elemen baru dalam layanan publik. Ya, balik lagi seperti definisi yang di depan itu ya. Ini adalah contohnya kapan layanan publik itu mengalami transformasi di berbagai negara. Ada yang di Jepang, yang ya ini di Jepang, terus ada lagi. Ini ceritanya di Jepang, tapi saya ceritakan yang di Amerika Serikat. Karena saya mengetahuinya secara langsung. Jadi di Amerika Serikat, ketika Amerika Serikat terlibat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu banyak warga Amerika Serikat dikirim untuk jadi prajurit. Dan mereka meninggalkan keluarga mereka. Satu-satunya bentuk komunikasi antara prajurit ini dengan keluarganya melalui surat menyurat. Banyak surat yang harus dikirimkan ke medan perang, banyak surat yang diterima dari medan perang. Dan suratnya ini terlalu banyak di kantor pos, menumpuk begitu saja. Sementara di kantor pos kemudian banyak orang, keluarganya ini mendatangi kantor pos itu setiap harinya menunggu-nunggu surat dari pasangan mereka yang dikirim berperang. Akhirnya, kantor pos penuh. Dan mereka harus melakukan sesuatu, karena kalau overload kantor posnya, mereka tidak bisa menjalankan fungsinya. Kemudian muncullah suatu inovasi, yakni pegawai kantor pos mengirimkan suratnya ke masing-masing rumah yang keluarganya ditinggalkan anak laki-lakinya untuk berperang.
Dan ini kemudian terus-menerus terjadi sehingga kotak surat setiap kotak surat yang ada di depan rumah akhirnya difungsikan sebagai selain kotak untuk mengirim surat, kotak untuk menerima surat, difungsikan untuk kotak mengirim surat. Jadi ada benderanya itu kalau pegawai kantor pos menghampiri rumah mereka dan meletakkan surat di kotak surat itu, benderanya ditarik ke atas. Tapi kalau tidak ada, maka benderanya tetap tidur. Kalau misalnya saya kemudian ingin mengirimkan surat kepada seseorang yang pergi berperang, mungkin di Jerman, maka saya meletakkan surat itu di mailbox atau di kotak surat dan mengangkat benderanya, memberi tanda kepada pegawai kantor pos bahwa ada surat yang perlu dikirimkan. Sehingga kantor posnya akhirnya sepi, orang-orang tidak perlu pergi ke kantor pos sama sekali, dan itu berlangsung sampai sekarang. Ya, karena hal itu kemudian itu disebut inovasi karena belum ada sebelumnya, dan perang itu bukan sesuatu yang direncanakan kan. Iya, belum. Begitu implementasinya. Nah, keren kan? Keren. Jelas ya. Jelas. Dan emergent fenomena jelas. Perang itu emergent fenomena ketika orang kemudian berbondong-bondong datang ke kantor pos, itu emergent fenomena, maka perlu ada inovasi. Untuk apa? Mengatasi masalah. Itulah gunanya perubahan atau change dan inovasi. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, itu sih paling mudah ya. Ada pertanyaan? Ada, Bu. Ada. Bagus. Oke. Kita lanjut ke chapter 2. Chapter 2 disebut dengan kerentanan lingkungan pada organisasi sektor publik. Jadi lingkungan ini sangat menentukan bagaimana organisasi sektor publik itu berperilaku atau membangun suatu budaya. Dan lingkungan ini adalah aspek eksternal yang mana organisasi sektor publik itu nggak punya kuasa untuk mengontrolnya dan mengendalikannya. Ya kan? Kamu Kok bisa, Bu? punya. Oh, iya. Kok bisa ya? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Misalnya nih, organisasi sektor layanan publik adalah kantor pos. Lingkungannya adalah negara di mana kantor pos itu berada dan negara lain. Ketika terjadi perang, kantor posnya apakah bisa mengendalikan diri? Tidak kan? Enggak bisa. Jelas, ketika ada perang, itu adalah manifestasi ketika lingkungan ini meninggalkan status quo. Status quo ini kondisi, salah, status quo ini zona nyaman. Jadi begitu. Apalagi, misalnya, krisis finansial. Apakah bank bisa mengontrol untuk menjamin bahwa krisis finansial tidak akan terjadi kapanpun sepanjang hidupnya bank itu? Bisa nggak ngontrol? Nggak bisa kan? Karena Enggak bisa. satu bank itu adalah satu aktor yang berada pada satu lingkungan. Dan satu lingkungan ada banyak aktor yang berinteraksi. Jadi ini yang kemudian mengemas lingkungan sebagai suatu entitas eksternal yang berubah-ubah. Dia tidak pernah memiliki zona nyaman. Jadi kayak gini, kalau kamu mudah dimanipulasi, tidak punya kepercayaan, tidak punya kepribadian yang kuat, tidak punya karakter yang kuat, maka ketika lingkungan itu berubah dengan drastis, kamu nggak punya pegangan untuk berdiri, ya kan? Kamu akan ikut dengan lingkungan itu, apapun yang terjadi. Tapi kalau kamu kepribadian yang kuat, maka kamu akan tahu, oh, saya harus melakukan ini. Ini yang harus saya lakukan. Sehingga ketika lingkungannya berubah, kamu siap menghadapinya. Itu intisarinya.
Oke? Terjawab Ya, nggak sih? Nggak terjawab. terjawab. Ya, Terjawab. ngomong aja nggak terjawab. Kalau udah terjawab nggak seru. Oh, iki dosen Nah, intisari dari bab 2 ini adalah memahami kekuatan-kekuatan atau desakan-desakan yang mempromosikan ya apa ya, desakan-desakan yang mendorong terjadinya perubahan atau perlu ada perubahan dan atau inovasi dalam organisasi sektor publik. Jadi kita ngomongin soal kekuatan-kekuatan eksternal di luar PSO. Kekuatan eksternal ya. Spiritual, Bu. Boleh. Nah, Yang kemudian diperlukan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan agar perubahan dan inovasi itu mampu untuk menyelesaikan masalah. Kalau nggak ada keterampilan yang dipertimbangkan, maka susah sekali perubahan yang sudah diinisiasi atau inovasi yang sudah dikenalkan itu mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Ya kan? Percuma ya, pakai sistem informasi paling canggih. Kalau orangnya tidak bisa mengoperasikannya. Percuma punya sistem e-learning paling lengkap. Kalau saya tidak bisa menggunakannya. Percuma sekali kalau bahkan tidak bisa memanfaatkannya. Kalau saya kan bisa memanfaatkannya, yakni dengan memaksa kalian. Hahaha. Lanjut. Dan kemudian tujuannya adalah dapat mempertimbangkan kekuatan-kekuatan mana sih yang benar-benar dominan, sehingga perlu ada perubahan dan inovasi, dan sehingga keduanya bisa berfungsi dengan baik, mendukung agar organisasi sektor layanan publik bisa berbenah. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? tidak ada, Bu. Oke. Bab 2 ini mengenalkan suatu tool analisis namanya PEST. Apa? Analisis terhadap suatu wacana, persoalan, atau masalah menggunakan multidisipliner, tapi hanya 4 yang digunakan. Beda sama kebijakan politik internasional, hampir semuanya ya diikutkan. Kalau ini cuma politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Sudah, itu toh. Politik, Jadi nanti ekonomi. kalau pengen jurnalmu itu fenomenal, ngomong uh, apa menggunakan PST analysis. Jedar. Itu bagus itu. Padahal intinya ya sama seperti yang sudah dilakukan banyak mahasiswa sudah, tapi mereka tidak benar-benar tahu kalau itu past analysis. Nah, oke. Lanjut. Past analysis. Ini adalah analisis yang terdiri ada proses scanning, researching your environment. Jadi memindai dan meriset lingkunganmu menggunakan disiplin ilmu atau disiplin faktorial, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dah, gitu toh. Oke. Nah, di bagian ini kita akan tahu bagaimana past analysis itu digunakan untuk layanan publik di Inggris. Gimana caranya? Misalnya, aduh, susah banget ini. Ya. Bergerak dari menyusun rasio, bergerak dari model penyusunan rasio ke model yang lebih responsif, user responsif, atau misalnya user friendly lah dari layanan publik. Nggak tahu ini rationingnya seperti apa. Dan yang kedua adalah mengenalkan pasar dan contracting. Contracting itu mengenakannya, memberlakukannya, atau memasukkannya, atau membuatnya berinteraksi dengan seluruh layanan publik. Susah banget ini. Iya.
Oh, ini faktor politiknya yaitu dampak dari bersatunya negara-negara di Eropa membentuk suatu kawasan baru yang disebut dengan European Union. Tahun berapa ini? 19 berapaan sekian gitu. Terus ada lagi kekuatan globalisasi dan regionalisasi. Regionalisasi ini aspek kawasan, globalisasi ini aspek global. Aspek global yang begini, kalau dalam hubungan internasional, aktornya tidak lagi negara saja. Kalau hubungan internasional kan aktornya dalam bayangan kita adalah banyak negara. Tapi kalau udah ngomongin globalisasi, maka aktornya selain negara. Bisa seseorang yang sangat kuat sekali seperti Bloomberg, George Soros, siapa lagi ya yang menguasai finansial itu Reuters, Thomson, itu kan Soros ya, Soros yang paling terkenal. Dan perusahaan multinasional seperti Unilever, Mitsui, Jepang, itu adalah aktor yang menjadikan dunia internasional sekarang lebih global. Kalau regionalisasi ini soal kawasan, jadi sempit pada kawasan saja, kerjasama antar kawasan. Kalau kamu nggak masuk gengnya kawasan, maka kamu bisa membayar lebih mahal atau nggak boleh ikut diskusi. Ini soal regionalisasi. Jadi kalau regionalisasi kayak gini, kalau dirimu tidak tinggal di kawasan Dringu, maka aturan yang longgar di Dringu itu tidak bisa kamu nikmati. Seperti mata kuliah saya. Mata kuliah saya kan aturannya longgar-longgar. Nah, itu namanya regionalisasi. Tapi di luar kawasan saya itu, maka aturan saya tidak berlaku. Dan kamu misalnya, kalau misalnya mahasiswa luar, tidak bisa masuk mengambil keuntungan dari misalnya kemudahan dalam mata kuliah saya, karena kamu bukan mahasiswa saya gitu. Itu adalah regionalisasi. Jadi orang yang berada di kawasan, negara yang ada di kawasan itu cenderung lebih diuntungkan. Negara yang menjadi anggota Uni Eropa itu cenderung lebih diuntungkan daripada negara-negara non Uni Eropa. Karena kita udah sepakat, negara Uni Eropa sepakat. Kalau ada ini, maka kita begini. Sepakat. Kalau ada tantangan seperti ini, maka kita bergerak seperti ini. Kalau ada orang-orang di luar seperti itu, maka kita harus menghadapinya bersama dia. Tidak bisa diperlakukan setara dengan kalian, para anggota saya. Gitu. Itu regionalisasi. Ya. Tanyakan, Pak. Saya pernah membaca di Osborne. Jangan deh. Nanti nasib muda baik. Kasihan. Sampai di mana kita tadi? Oke. Iya. Itu ya. Itu faktor politik yang terjadi di Inggris, di Amerika. Berbeda lagi levelnya, level tantangannya, level kesulitannya, level persoalannya berbeda lagi. Kalau misalnya kamu adalah mahasiswa hubungan internasional, meneliti tentang itu menggunakan pendekatan administrasi publik dan New Public Paradigm ini masuk. Tapi kalau mahasiswa administrasi negara, cukup tahu saja. Boleh Bu menulis itu? Boleh. Boleh. Apa sih yang tidak boleh? Faktor ekonomi. Nah ini, situasi ekonomi global. Perubahan pendanaan pada struktur organisasi layanan publik atau organisasi sektor publik. Perubahan pendanaan. Dananya turun dikit, maka mereka tidak bisa bergerak leluasa. Dananya dibanyakin dikit, maka mereka banyak memiliki kegiatan untuk dipromosikan. Gitu. Ini ada nih studi kasusnya ya, misalnya penggunaan dana bagi hasil cukai tembakau terhadap kepada sektor kesehatan, disalurkan ke Dinkes dan Dinkes kemudian menyusun beberapa kegiatan preventif untuk mencegah orang merokok dini. Itu ada. Itu adalah changing funding structure of PSO. Marketization of public services. Marketization, jadi layanan sektor ini digerakkan, dipasarkan agar orang itu tahu dan datang memanfaatkan layanan publik mereka. Ini ekonomi, faktor ekonominya. Dan ada lagi sustainability ya, the issue of economic sustainability, isu tentang keberlanjutan ekonomi.
Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana pest analysis dilakukan dan apa yang jadi pertimbangannya. Itemnya itu ini. Ini unit eksplanasinya. Ini unit analisisnya. Gitu. Metodologi kayak gini kan gampang kalau jelas ya kan. Sosial Iya, benar. faktor apa? Populasi semakin menua. Perubahan harapan yang diinginkan oleh populasi saat ini. Semakin mudah mereka tentunya yang makin banyak, pengennya yang instan, pengen cepat. Kalau nggak cepat, ngomel. Ya kan? Anak muda sekarang, Iya. termasuk saya. Ih, lama banget sih. Bisa ya lebih cepat. Duh, penjelasannya nggak lengkap. Kalau gini kan saya harus balik lagi. Gitu loh. Kalau orang dulu kan nggak sabar. Sabar. Inggih, inggih. Gitu kan. Sekarang kan enggak? Nah, milenial itu kan pengennya instan. Kebanyakan makan mie instan. Terus kemudian ada agenda inklusi sosial. Ini lebih mirip dengan berkembangnya sosial media. Jadi sosialisasi tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik satu persatu, one on one. Enggak. Ya kan? Mau bertemu di HP? Bisa. Mau bertemu di SMS? Bisa. Mau pakai ilmu kebatinan? Bisa. Pakai rasan-rasan itu loh ilmu kebatinan. Lagi. Nah, ya itu. Itu kelas satu teknologi ya. Aku tambah pinter kalau ditemani belajar seperti ini. Kita belajar bersama lah ya. Faktor teknologi apa? Administrasi layanan publik yang lebih terorganisasi, lebih melekat pada sistem, lebih bergantung pada internet, yaitu ya the use of management information system, sistem manajemen informasi. Terus sebagai perangkat untuk penggunanya agar lebih apa ya, lebih tanggap lah kalau ada layanan publik. Oh ada ini ya, keren sekali. Jadi kita kalau mau ngurus paspor tidak harus ke Malang, harus ke Jember gitu. Ada layanan paspor sama cepatnya karena sudah terintegrasi sistemnya. Jadi kecepatannya sama dengan yang di Malang, sama yang di Jember dan pengurusannya itu dekat. Ada di MPP Kabupaten Probolinggo. Itu menyenangkan sekali, terutama sama yang gemar-gemar umroh itu ya. Iya. Atau yang daftar-daftar haji itu ya kan nggak perlu ngantri ke Malang ya kan. Dulu sebelum jalan tol Pandaan Malang itu jadi, lama banget ke Malang ya. Saya tuh kalau ke Malang harus berdoa dulu. Ya Allah, jangan sampai ada truk mogok di tengah jalan ataupun di pinggir jalan. Itu akan Mengganggu memberi traffic. saya tambahan waktu 3 jam di jalan saja. Benar. Jangankan truk, cherry aja jangan sampai ya Allah. Itu. Atau saya mikir gini, mending ke Malang, bawa sepeda motor aja. Bus. Ada truk mogok 5 di tengah jalan, lewat. Ya gitu, itu adalah faktor teknologi yang membuat karena sudah masuk dalam sistem informasi manajemen, sistem informasi, maka mereka bisa buka cabang di banyak tempat layanan publiknya gitu. Tinggal orangnya mau nggak di-assign, ditugaskan ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya gitu kan. Itu persoalan lain, bukan urusan kita lah. Oke, lanjut. Ada lagi adalah, oh ada Dava. Ini mahasiswa saya. Sore. Dava, mana loh? Kagak tahu dia kalau saya lagi ngomong sama dia. Udahlah. Ya, itu. Teknologi ini banyak aspeknya. Jadi misalnya kita mau menggunakan PST analysis. Kita mau menggunakan analisis PST. Boleh nggak Bu saya ambil faktor teknologinya aja? Boleh. Sosial aja? Boleh. Boleh asal nggak ketahuan. Tapi kalau saya pembimbingnya ya pakai lengkap lah. Oke. Hai Dava. Belum on to mic-nya Dava. Oh, ya Dava saya nggak pakai video. Jadi kamu juga nggak perlu pakai video biar
apa sih? Paket datanya tidak tersedot banyak. Ya, itu teknologi. Dan kita akan sampai pada akhir perkuliahan ini. Yeah, akhirnya guys. Konklusi. Apa konklusinya? Secara singkat, fungsi analisis politik, ekonomi, sosial, dan teknologi di UK misalnya memiliki beberapa poin penting. Nggak usah ngomong ini semuanya di UK. Bahwa inovasi dan perubahan itu perlu mencakup dan memperhatikan perkembangan dari struktur organisasi dan bentuk-bentuknya, bentuk layanan publiknya masing-masing atau persi, kemudian bentuk manajerialnya. Manajerial ini fungsi kontrol, ya. Kayak saya jadi dosen di mata kuliah inovasi layanan publik, fungsi kontrolnya berbeda dengan pada mata kuliah lain, apalagi kebijakan politik internasional, apalagi pengantar ilmu ekonomi. Santai banget di pengantar ilmu ekonomi saya ya. Kalau terlalu serius minggat nanti mahasiswanya. Dan administrasi itu adalah sektor-sektor penting yang perlu diperhatikan dalam test analisis yang jadi chapter 2. Ini Dava enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada ininya, enggak ada apa namanya? Ya, itu. Bagaimana Mbak Ayunda Lestari? It's a very sweet name. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nggak ada sih, Bu. Enggak ada? Nggak ada, Bu. Ya, nanti kalau masuk kuliahnya sebenarnya. Ya, siap. Enggak, wes jangan kamu sendirilah. Kasihkan pertanyaan ke teman-temannya gitu, biar teman-temannya tanya. Kan kalau rame-rame kan jadi nggak kelihatan tuh. Iya, Bu. Mana Dava? Astagfirullah. Sudah ya, jadi itu chapter 3 adalah apa yang akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya, yakni assessing the need for change and innovation. Jadi mengukur kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Baik, demikian karena tidak ada pertanyaan dari mahasiswa saya dan saya sangat senang mahasiswanya ini cuma 2, alhamdulillah. Tadi rasa senang saya berkurang 1 karena mahasiswanya nambah 1. Jadi ya kita akan bertemu lagi pada kuliah jarak jauh berikutnya. Kita akan bahas tentang ini dan jika ada pertanyaan atau belum terpuaskan oleh penjelasan saya, silahkan buka Google Classroom, ketik di kolom yang sudah tersedia pertanyaan Anda dan semoga teman-teman lain akan merespon. Demikian. Sudah ya, ayo ya. Gitu aja. Dava, mana kamu? Oh, tidak ada Dava. Baik, itu saja. Saya tutup kuliah ini. Terima kasih telah hadir dalam kuliah jarak jauh saya. Kita akan bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.